Oke, kita ke ruangan sebelah sini untuk kamar tidur. Oke, nah di dalam kamar tidur saya mau sampaikan bahwa sebenarnya bagusnya ya sahabat jago itu mempunyai 3 colokan stop kontak ya. Misalkan contoh di atas ada stop kontak untuk AC ya. Kemudian minimal 2 lah misalkan. Kemudian di sebelah situ ada stop kontak juga untuk saklar ganda sekaligus untuk stop kontak, sehingga kalau ada 3 nanti enak gitu loh, nggak terlalu sempit. Nah, untuk rumah yang bagus sahabat jago itu untuk pencahayaan juga harus bagus. Jadi pencahayaan itu harus maksimal ya, bisa dikasih kaca seperti ini, jadi maksimal gitu loh, jadi nggak perlu nyalain lampu terus jadi boros. Kalau pencahayaannya sudah bagus sudah enak. Kalau misalkan kita mau lihat lagi, nah di atas sini sahabat jago itu kita kasih kaca mati ya, Bovan. Jadi kita kasih kaca mati itu untuk pencahayaan, dan juga nanti ini kan tingginya sekitar dari lantai ke plafon itu sekitar 3,4 meter. Nah ketika sekitar 4 meter, jadi sirkulasi udara pun bagus. Nah sahabat jago, misalkan sahabat jago nanya, Pak Jago, sebenarnya bangun rumah itu berapa sih per meternya? Nah, per meter tergantung sahabat jago, bisa murah, bisa mahal. Kayak kita tanya misalkan, sahabat jago mau makan kayak di Jogja ya, saya kasih contoh, misalkan mau makan sekali makan di Jogja habis berapa? Nah, mungkin kalau di Jakarta paling nggak ada yang bilang 25. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 50 kalau misalkan di kota, di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Ada yang bilang 100. Nah, di Jogja sendiri, kalau misalkan sekali makan tuh, ya di Jogja ya, bisa kita bilang sekali makan tuh butuh berapa? 5.000 bisa nggak? Bisa. Yaitu cuman nasi kucing, 1 bungkusnya itu 2.000, kita beli 2 nasi kucing sama 2 gorengan, 1 gorengan 500. Kenyang nggak? Lumayan. Nah, bisa nggak harganya lebih mahal? Bisa. Misalkan nasi Padang di Jogja, nasi pakai rendang itu kurang lebih di angka 13 sampai 15 ribu. Sekali makan segitu. Ada juga yang agak mahal, misalkan ke kafe, 1 porsi 25, 30 dan seterusnya. Jadi kalau tanya rumah berapa sih biayanya? Tergantung. Semakin banyak aksesoris, semakin banyak mainannya, maka semakin mahal. Nah, cuman range harganya ya kalau paling murah mungkin bisa di angka 2,5 juta per meter sampai 3 juta. Nanti 3 juta, 3,5 juta tergantung faktor luasan bangunan. Misalkan mau tipe 36, berarti anggap aja 3 juta. 3 juta dikali 36 ya berapa? Ya sekitar 100 jutaan lebih dikit gitu loh. Ya. 108 juta. Nah, kemudian intinya tergantung, apalagi misalkan depan rumahnya nih pakai batu alam yang mahal-mahal, itu pasti semakin mahal. Jadi kalau misalkan sahabat jago harus ukur kemampuan juga. Nih saya mau bangun rumah ini dengan budget berapa? Makanya tadi kalau bisa sahabat jago tuh sudah minta jasa dari arsitek ya, ataupun nanti nonton di YouTube tuh banyak yang ngasih share untuk RAB, share desain rumah yang mungkin bisa jadi inspirasi sahabat jago semua. Itu jadi kalau misalkan dapatnya dari internet atau YouTube kan bisa gratisan tuh, nanti di screenshot, kemudian nanti denahnya juga di screenshot ya. Itu bisa dijadikan alternatif biar bagaimana cara bangun rumah biar hemat. Soalnya kalau misalkan nanti pakai jasa arsitek, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang di bawah 1 juta untuk denah sama fasadnya, ada yang di atas 1 juta, di atas 5 juta. Itu tergantung banget karena memang harganya tuh variatif. Oke. Nah, sahabat jago, kurang lebih review rumahnya tadi seperti Pak Jago bilang bahwa kurang lebih seperti ini ya, rumah gaya minimalis sekarang. Nah, sekarang Pak Jago juga mau mensimulasikan nih sahabat jago. Sebenarnya kalau misalkan mau nyemen nih untuk bangun rumah seperti apa sih? Nah, proses-prosesnya kan banyak sahabat jago ya. Mungkin Pak Jago sedikit berbagi ya, nanti bagaimana sih tahapan-tahapan proses dalam pembangunan rumah. Untuk pertama misalkan
non teknis nih, mau bangun rumah nih, sahabat jago punya tanah, mau bangun rumah, apa sih yang mesti lakukan? Ya kalau non teknisnya mungkin izin tetangga, RT RW, saya mau bangun di sini, adakah biayanya, harus izin apa itu pertama. Nah kemudian untuk teknisnya, kemudian tukang datang dari tanah itu dibikin boplangnya dulu. Sahabat jago, fungsinya apa? Boplang itu nanti semacam kayu-kayu yang ditancapkan, itu untuk menentukan luasan bangunannya, nanti pondasinya ditaruh di mana, nanti jadi kelihatan gitu loh bentuk bangunannya nanti. Kemudian setelah itu bakal pekerjaan berikutnya adalah digali tanahnya untuk bikin pondasi. Jadi gali tanah untuk pembuatan pondasi. Nanti kalau misalkan rumah satu lantai itu sebenarnya tidak harus pakai footplate atau cakar ayam. Ya, kalau untuk satu lantai, tapi kalau untuk dua lantai tetap harus pakai cakar ayam. Nah, setelah dibikin, kalau kebetulan rumah yang Pak Jago review ini tetap ada cakar ayamnya di bawah cakar ayam. Jadi di sini cakar ayamnya kebetulan sekitar 1 meter, kemudian ada borpilnya, borpil jadi lubang di bawah cakar ayam itu bentukan bulat, itu 1 meter juga dicor. Kemudian baru pondasi, habis itu nanti ada sloof. Nah, lanjut lagi ya. Tadi setelah digali pondasi, pembuatan pondasi, setelah pembuatan pondasi di sloof. Nah, sloof itu ini sahabat jago. Ya, sloof tuh di sini itu adalah semacam cor yang dikasih tulangan besi. Kita di sini dipakai besi 10 ya. Jadi sloofnya dipasang sloofnya. Kemudian pemasangan ini rumahnya kebetulan pakai batu bata. Jadi dipasang batu bata. Nah, ketika pemasangan batu bata, itu standar SNI yang benar, itu untuk spesinya. Jadi jarak antara bata dengan bata, itu kan ada semen sama pasir. Nah, itu idealnya adalah 1:6, sahabat jago. Nah, sahabat jago pastikan, jadi 1 semen, 6 pasir. Lebih dikit, pasir lebih bagus nggak? Lebih bagus. Cuman biaya pasti akan mengikuti, agak naik sedikit. Nah, kalau misalkan tadi 1:6, tapi kalau 1:7 boleh nggak? Boleh, tapi tidak standar SNI. Jadi kalau bisa maksimal 1:6. Ya, karena para engineer atau arsitek yang sudah sudah bikin rumasan itu, mereka pasti sudah punya perhitungan yang akurat, karena kan itu sudah dijadikan standar acuan negara Indonesia kita. Nah, jadi untuk plesteran juga sama 1:6 ya. Jadi sloofnya dibuat dengan besi di dalamnya dicor ya. 1, 2, 3, 1 semen, 2 pasir dengan 3 batu split. Kemudian naik ke batu bata ya, naik, kemudian dibikin kolom. Nah, kolom itu ini sahabat jago. Nah, kolom ini di sini ada besi sebenarnya. Jadi di besi yang ditanamkan di sini ada 4 buah. Kemudian pakai bagel itu besinya nih dicor. Jadi perbandingan tadi sama 1, 2, 3 itu standar SNI juga untuk cor beton ya. Itu harus diingat. Jadi kalau bisa jangan dibikin lebih rendah daripada itu, nanti kualitas bangun kurang bagus. Ya. Kemudian nanti pemasangan sampai atap ya, dikasih ring balok. Kemudian dikasih pemasangan atap baja ringan. Kalau bisa baja ringan ditanya yang bergaransi 10 tahun. Lebih mahal dikit nggak apa-apa, tapi selama 10 tahun karena dihitung pakai software itu kita nggak khawatir terjadi nanti ada jatuh, entah rangkanya rusak, 10 tahun bakal digaransi, dan itu nanti bakal dikasih sertifikat garansinya. Ada nggak? Ada, banyak. Nanti ditanya ke tukang baja ringan. Kemudian habis itu pemasangan genteng ya. Genteng terserah, mau genteng beton, mau metal pasir, mau genteng biasa juga monggo. Kalau yang di sini dipakai adalah genteng beton. Kemudian habis itu melakukan plester dan aci. Kenapa plester aci? Karena nanti tadi kita menunggu waktu untuk aci itu bisa biar kering, biar kadar airnya hilang. Kita lakukan itu dulu ya. Setelah plester aci, pemasangan keramik ya dari ujung ke ujung. Nah, oh ya, saya Pak Jago mau sedikit bilang nih untuk kalau rumah yang bagus, sahabat jago, itu ini sahabat jago. Jadi dikasih plin namanya, ya. Jadi lantainya tuh dikasih plin. Ini namanya plin. Jadi dari keramiknya 60 cm, dipotong jaraknya dari sini ke sini 10 cm dan ditempel ke sini. Fungsinya apa? Nah, bagi ibu-ibu di Indonesia yang biasa kan suka ngepel, bapak-bapak juga sama sih. Pak Jago juga suka ngepel juga. Nanti itu fungsinya adalah
biar ketika nyapu atau ngepel, itu kotoran yang ada di kain pel tuh ketika nabrak dinding itu nggak menempel. Kalaupun menempel gampang dibersihkan, ya. Setelah tadi pemasangan keramik, ya, itu baru nanti tinggal ngecat, ya. Pakai cat dasar pertama, setelah cat dasar pakai cat utama. Kenapa pakai cat dasar dan cat utama? Karena cat dasar itu fungsinya adalah bikin keawetan cat. Misalkan kalau pakai cat dasar itu bisa bertahan sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Cuma kalau nggak pakai cat dasar itu melekatnya nggak sempurna, ya. Kemudian nanti usianya juga lebih rendah. Misalkan tadi bisa 5 tahun, kalau tanpa cat dasar mungkin cuma bisa 3 tahun. Ataupun nanti bisa jadi nanti ada kuning-kuning atau warna-warna dari jamur tuh bisa bermunculan, ya. Ketika setelah selesai ngecat, nanti bisa dilakukan yaitu pembuatan taman, ya, dan juga karpot. Oh ya, tadi saya juga sempat lupa menyebutkan bahwa ketika pondasi tadi juga tetap dipasang untuk pipa, ya. Jadi pipa air bersih sama air kotor. Tadi plester sama aci juga jangan lupa dikasih untuk kelistrikan, ya. Jadi sebelum plester aci itu kelistrikan ditempel dulu. Oke, sekarang nih kita mau simulasi nih, gimana sih sebenarnya untuk pembuatan pengadukan semen yang benar, kemudian plester yang benar. Kita mau melakukannya. Jadi standarnya itu 1:6 ya, sahabat jago. Dan ini kan kebetulan mestinya kita biasa pakai ember seperti ini, sahabat jago. Jadi misalkan 1:6 tuh satu semen ini, ya, pasirnya 6, ya. Jadi wadahnya bisa apa aja. Kebetulan Pak Surat ini sudah terbiasa, sudah bisa kira-kira sudah tahu nanti bisa diiniin. Cuman idealnya kalau mau bagus ya ideal itu tetap pakai ember, ya. Bisa pakai ember yang ini, ember yang mana juga banyak. Nah, ini proses pengadukan. Nah, proses pengadukan sahabat jago itu kalau bisa, kalau misalkan adukannya kurang bagus, kurang merata, itu nanti bisa nggak mateng. Semennya tuh nggak mateng, sahabat jago. Hasilnya nggak maksimal. Ya, jadi tetap diaduk seperti ini nih, ya. Jadi diaduk dulu dalam posisi kering antara semen sama pasirnya. Nah, kemudian ditambahkan air. Di tengahnya dibikin kawah dulu seperti gunung, ya. Seperti gunung gunung berapi tuh. Nah, ini dibiarkan menyerap dulu. Jadi nggak langsung semuanya diaduk. Di sedikit-sedikit. Kita lihat prosesnya.